Salam BPG untuk kita semuanya. Perkenankan kami dari kelompok 2 mahasiswa PPG Fisika Prajab 2022. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan salah satu topik dalam mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum, yaitu tentang topik bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Nah, sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Ada saya, yaitu Septian Johan Wibowo. Kemudian nanti selanjutnya ada rekan saya, Ali Muhammad Rohim, Meliana Diah Anggraini, Kunti Ratna Kawuri, dan juga Ratna Hapsari Eka Putri. Nah, di sini dalam presentasi ini ada dua topik garis besar, yaitu tentang pembelajaran paradigma baru serta asesmen yang efektif dalam konsep pembelajaran paradigma baru. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama. Sebelum kita berlanjut ke asesmen, kita perlu tahu dulu bahwa seperti apa sih sebetulnya konsep pembelajaran paradigma yang akan dibangun dalam konsep pembelajaran paradigma baru sendiri. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi jelas di sini bahwa orientasi dalam konsep pembelajaran paradigma baru itu adalah nilai Pancasila. Yang mana nilai Pancasila ini merupakan salah satu item, salah satu hal yang itu betul-betul berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua, dalam pembelajaran paradigma baru sendiri, setiap pembelajaran dilaksanakan dalam konteks siklus. Tidak berhenti dalam satu proses awal akhir berhenti saja, akan tetapi nantinya di akhir setiap proses itu akan selalu ada refleksi dan juga evaluasi untuk membentuk atau untuk merancang desain yang baru untuk menghadapi kondisi yang berbeda. Dan poin yang ketiga, bahwasanya pembelajaran paradigma baru itu berangkat dari tujuan akhir, yaitu berangkat dari pembentukan profil pelajar Pancasila, dan inilah yang nantinya itu akan membantu atau dijadikan sebagai acuan segala macam kebijakan dan pembaharuan dalam proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah, termasuk di dalamnya adalah asesmen. Nah, untuk merancang asesmen yang efektif dalam pembelajaran paradigma baru, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Karena asesmen di dalam pembelajaran paradigma baru atau akan kita singkat sebagai PB, itu merupakan asesmen yang mengacu kepada proses atau asesmen formatif dibanding pada asesmen sumatif atau hasil akhir. Jadi nantinya asesmen ini akan banyak mengungkap atau mengidentifikasi, mengungkap, serta menilai siswa selama dia melakukan aktivitas dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu. Nah, beda dengan yang sebelum-sebelumnya, yang mana proses ini tidak terlalu diperhatikan, akan tetapi hanya fokus pada hasil akhir, sehingga kebanyakan penilaian itu berujung pada ulangan harian, ulangan tengah semester, kemudian ulangan akhir semester, dan ulangan-ulangan lainnya. Oke, yang pertama, ketika kita akan menyusun suatu asesmen dalam pembelajaran paradigma baru yang efektif ini, setidaknya ada prinsip yang harus ditetapkan, yaitu poin 1, bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ya nih, karakteristik asesmen itu adalah saling terpisah. Contoh di kurikulum 2013 ada sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Masing-masing punya bagian-bagian sendiri yang tidak terintegrasi. Dan dalam konsep paradigma pembelajaran paradigma baru atau PPB ini, ketiga penilaian itu yang dulunya itu terpisah-pisah, dia bisa diintegrasikan dalam satu aktivitas belajar yang holistik seperti itu. Sehingga di sini selama proses itu penilaian bisa lebih berlangsung, kemudian hasilnya dapat diakses atau dijadikan umpan balik untuk pendidik, peserta didik maupun orang tua agar memandu membuat strategi yang selanjutnya. Nah, poin 2, prinsip yang harus diperhatikan lagi itu adalah bahwa perencanaan asesmen
itu harus dilakukan sesuai dengan fungsinya. Tadi di debat kita sempat singgung bahwa ada dua fungsi atau bentuk asesmen, yaitu formatif sama sumatif. Nah, fungsinya tentu kita jangan sampai terbolak-balik. Nah, kalau memang kita ingin menilai proses atau melakukan tes formatif, tentunya rubrik atau bentuk yang harus digunakan pun sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menilai suatu proses. Nah, sementara untuk sumatifnya, itu tentu kita akan menggunakan bentuk-bentuk yang berbeda. Yang poin ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, di sini nantinya asesmen yang dibentuk itu bisa jadi melibatkan tidak hanya satu penilai atau satu observer, yaitu guru yang selama ini biasa terjadi. Banyak pihak-pihak yang bisa menjadi penilai ketika suatu proses belajar itu berlangsung. Contoh penilaian bisa menggunakan metode peer-to-peer, antar teman, dan juga bahkan dalam paradigma baru ini akan ada juga penilaian diri sendiri atau refleksi diri seperti itu. Selanjutnya pada poin keempat, prinsip keempat adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Nah, ini merupakan salah satu problem juga dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung terlalu lama, terlalu panjang, tapi tidak banyak memberikan informasi, hanya berupa angka-angka saja tanpa deskripsi tertentu. Nah, yang prinsip kelima, bahwa hasil asesmen dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan, dan juga orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi sangat terlihat bahwa salah satu fungsi utama asesmen itu adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, selanjutnya ada paradigma yang harus kita pahami dalam menyusun suatu asesmen, yaitu bahwa yang pertama, penerapan pola pikir bertumbuh, kemudian ada poin kedua yaitu keterpaduan, poin ketiga keleluasaan dan menentukan waktu pelaksanaan asesmen, dan poin keempat keleluasaan dalam menentukan teknik dan instrumen asesmen. Selanjutnya ada poin kelima, keleluasaan menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Poin keenam, ada keleluasaan dalam mengolah hasil asesmen. Dan ketujuh, keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dalam paradigma pembelajaran baru, asesmen sangat banyak memiliki aspek keleluasaan. Kenapa? Karena dalam pembelajaran baru, kita tidak membatasi bahwa belajar itu adalah satu aktivitas tertentu saja, sehingga prosesnya pun, proses penilaiannya tidak terpaku pada satu jenis saja. Seperti itu. Nah, di sini guru bisa bebas menentukan tekniknya, instrumennya sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin digali. Nah, untuk menyusun asesmen ini sendiri akan ada tahap-tahap tertentu. Ada 4 tahap yang bisa dilakukan, yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, dan serta yang terakhir adalah pelaporan dan umpan balik. Untuk tahap perencanaan, bisa dilakukan seperti suatu observasi awal, kemudian dirancanglah berdasarkan karakteristik siswa, kemudian tujuan yang ingin dicapai, dan ketika pelaksanaan pun bisa dengan berbagai macam instrumen, bisa berbagai macam observer, serta yang utama pada poin 4, ketika sudah diolah dan dihasilkan suatu hasil tertentu, maka itu dijadikan suatu umpan balik untuk merancang desain yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Ali Muhammad Rohim. Terima kasih, saya Ali Muhammad Rohim. Hari ini akan membantu menjawab dan mempresentasikan bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Kita akan mulai untuk presentasi terkait profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter yang dibangun yang tertuang dalam 6 dimensi.
di mana pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasaan bagi pengajar atau pendidik untuk merancang pembelajaran sekaligus asesmen yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan sebagai penentu arah dalam kebijakan pendidikan, yang di dalamnya profil pelajar Pancasila merupakan rancangan yang digunakan sebagai pemandu atau nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran. Jadi, dari gambar ini, kita dapat mengetahui struktur kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen didasarkan pada profil pelajar Pancasila. Lalu apa saja profil pelajar Pancasila? Ada 6 karakter peserta didik yang menjadi dasar atau perlu dikembangkan. Untuk yang pertama, yaitu bertakwa dan berakhlak baik. Di dalamnya ada di profil yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana pelajar di sini harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga memiliki karakter atau akhlak mulia kepada Tuhan, sesama manusia, kepada alam, maupun berakhlak baik kepada negara. Untuk yang kedua, yaitu berbhinekaan global. Diartikan memiliki pemikiran yang terbuka, namun tetap mampu menjaga nilai-nilai luhur dari budaya sendiri. Untuk yang ketiga, yaitu gotong royong, di mana pelajar Pancasila mampu bekerja sama dengan orang lain supaya tujuan tercapai dengan mudah, cepat, dan lebih ringan, atau dapat diartikan sebagai kolaborasi. Untuk yang keempat, yaitu bersikap mandiri. Jadi, peserta didik mampu bertanggung jawab atas proses maupun hasil yang dikerjakan. Untuk yang kelima, yaitu bernalar kritis, di mana peserta didik mampu berpikir kritis dalam gagasan maupun penalaran. Untuk yang terakhir, yaitu kreatif, di mana mereka harus mampu membuat karya atau kemampuan untuk menghasilkan suatu produk. Jadi, untuk membuat asesmen ataupun sebelumnya pembelajaran, diperlukan profil pelajar Pancasila sebagai dasar untuk menentukan kedua hal tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pertanyaan yang ketiga, bagaimana untuk mencapai capaian pembelajaran dengan proses pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar, sehingga pembelajaran bisa bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang relevan, yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra dalam pembelajaran. Selanjutnya, proses pembelajaran menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Yang terakhir adalah pembelajaran dirancang untuk mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik, menciptakan pembelajaran yang mempunyai orientasi masa depan yang berkelanjutan. Kemudian, bagaimana asesmen pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran, yaitu asesmen yang merujuk pada kompetensi pembelajaran sumatif dan asesmen diagnostik. Yang kedua adalah asesmen yang dilakukan terpadu dengan pembelajaran, asesmen yang melibatkan peserta didik dalam melakukan self-assessment, peer-assessment, refleksi diri, dan memberikan umpan balik antar teman. Asesmen yang dilakukan dengan alokasi yang terencana, dan yang terakhir adalah hasil asesmen yang digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan dan orang tua sebagai refleksi untuk meningkatkan mutu dalam pembelajaran. Selanjutnya, nomor selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama adalah dominasi sistem pembelajaran pendidikan paradigma lama. Dalam sistem pembelajaran paradigma lama, menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, sehingga siswa tidak dapat mengkonstruksi pembelajarannya sendiri. Namun, di pembelajaran paradigma baru, siswa diminta untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri. Metode yang diterapkan tidak memenuhi kebutuhan perkembangan dan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua adalah orientasi prestasi belajar kognitif dan nilai kuantitatif. Peserta didik tidak memiliki otonomi atau kontrol terhadap proses belajarnya sendiri, harus mengikuti aturan atau kebijakan dalam format disiplin yang kaku. Orientasi belajar mengajar prestasi kognitif dan keberhasilan diukur dari nilai kuantitatif atau angka saja. Padahal dalam pembelajaran paradigma baru, nilai tidak tergantung pada ukuran angka, namun pada proses pembelajaran peserta didik. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Di beberapa daerah atau beberapa kabupaten itu masih menerapkan pembelajaran paradigma lama, di mana ada asesmen di akhir semester, misalnya ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas. Padahal dalam pembelajaran paradigma baru, asesmen tidak melulu soal tes untuk mengukur kemampuan anak. Nah, asesmen yang digunakan oleh pemerintah daerah ini nantinya digunakan untuk proses melanjutkan ke jenjang berikutnya. Hal ini tentu bertentangan dengan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Selanjutnya yaitu munculnya polemik dari orang tua dan masyarakat terkait pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Selama ini yang kita ketahui bahwa asesmen atau hasil dari pembelajaran siswa di kelas itu berupa nilai dan angka. Namun pada pembelajaran paradigma baru, nilai dan angka sudah tidak digunakan lagi. Hal itu memicu orang tua dan masyarakat bertanya-tanya mengapa yang dulu prestasi berupa nilai dan angka sekarang hanya berupa gambaran deskriptif dari capaian belajar siswa. Hal itu juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pembelajaran paradigma baru. Berikutnya adalah minimnya kompetensi dan pelatihan bagi guru. Banyak guru-guru, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh teknologi, itu masih mengedepankan pembelajaran paradigma lama, di mana gurunya sendiri memiliki kompetensi yang minim untuk melaksanakan proses pembelajaran paradigma baru. Selain kompetensi yang minim, pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan untuk guru juga masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan proses pembelajaran paradigma baru. Yang terakhir adalah keberagaman karakteristik peserta didik. Nah, kesulitan guru dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru harus menyesuaikan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Guru kesulitan dalam menyesuaikan hal-hal misalnya penyesuaian ruang lingkup materi pembelajaran dan penyesuaian proses pembelajaran, penyesuaian produk hasil belajar, dan penyesuaian lingkungan belajar. Demikian merupakan tantangan-tantangan yang muncul pada proses penerapan pembelajaran paradigma baru. Diharapkan tantangan-tantangan tersebut bisa teratasi dengan berjalannya waktu sehingga proses pembelajaran paradigma baru dapat terrealisasi dengan baik. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Sebenarnya, apa yang akan saya sampaikan ini merupakan jawaban dari slide yang dibahas oleh Mbak Ratna sebelumnya, yaitu tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama, yaitu peran aktif pemerintah. Jadi diharapkan pemerintah memberikan peran aktif terhadap suksesnya perencanaan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Di antaranya yaitu yang pertama
profil pelajar Pancasila. Jadi, kompetensi dan karakter yang tertuang dalam 6 dimensi tersebut berfungsi sebagai penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, struktur kurikulumnya. Jadi di sini struktur kurikulum itu digunakan sebagai jabaran mata pelajaran beserta alokasi jam pembelajaran itu sebaiknya dari pemerintah. Begitu. Capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Jadi capaian pembelajaran mungkin bisa disusun dari pusat. Yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Di sini, prinsip pembelajaran dan asesmen berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Berikutnya, yang kedua adalah asesmen yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi, asesmen yang dibuat itu harus didasari pada profil pelajar Pancasila. Jadi pada proses pembelajaran paradigma baru, asesmen yang digunakan mengacu pada profil pelajar Pancasila, sehingga dengan demikian tidak ada standar KKM yang harus dikejar oleh guru. Sebelumnya, di kurikulum terdahulu, guru masih mengacu pada KKM yang harus dibuat begitu. Jadi untuk asesmen yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila diharapkan tidak ada lagi standar KKM yang harus dikejar oleh guru. Yang ketiga, perubahan kebijakan yang saling mendukung. Jadi sebaiknya dalam hal ini kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang kurang mendukung adanya pembelajaran paradigma baru itu diubah agar dapat mendukung adanya pembelajaran paradigma baru. Sehingga tidak terjadi adanya tumpang tindih kebijakan. Jadi semua kebijakan yang ada seharusnya saling mendukung satu sama lain agar terciptanya keberhasilan dalam proses perencanaan pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang keempat, pengenalan pembelajaran paradigma baru di masyarakat. Pengenalan pembelajaran paradigma baru ini bisa terlaksananya pembelajaran paradigma baru dengan lancar harusnya didukung juga oleh masyarakat. Mungkin melalui media massa atau media sosial media, maka diharapkan masyarakat itu mendukung dan memahami manfaat dari pembelajaran paradigma baru yang sangat berpihak pada peserta didik. Kemudian yang kelima, mengadakan workshop bagi guru dan satuan pendidikan formal. Mungkin ini sudah dilakukan oleh pemerintah ya, mengadakan workshop bagi guru dan semua staf di satuan pendidikan tentang pembelajaran paradigma baru. Ini sebagai gambaran bagi guru dan satuan pendidikan formal tentang pembelajaran paradigma baru itu seperti apa. Yang keenam, penggunaan asesmen diagnostik. Jadi penggunaan asesmen diagnostik sebelum proses pembelajaran akan mengatasi kesulitan dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Begitu yang bisa saya sampaikan mengenai strategi yang digunakan untuk menghadapi tantangan dalam perencanaan pembelajaran paradigma baru. Terima kasih.